Permisi Bu. Ya, selamat siang. Silakan masuk. Maaf ya Bu, karena musim corona, Oh, ya. jadi kita salam corona. Baik Bu. Silakan duduk Ibu. Baik Bu. Kenalkan, nama saya Bidan Sri. Nama Ibu siapa? Betty Bu. Oh, Betty. Ya. Duduk Bu. Tadi sudah mendaftar ya? Di Sudah depan? Bu. Oh, sudah di tensi sama. juga. Oh ya. Terus ada yang bisa saya bantu? Bu? Ya. Ini Bu, tadi kan rencana mau datang sama suami, jadi suami tidak sempat gitu ya, mau jadi diantar sama keluarga. Ini kita mau nanya-nanya tentang KB, kan saya 40 hari setelah melahirkan nih Bu. Oh ya, tentang KB ya Bu. Ya. Anak. Maaf saya tanya dulu, ini kemarin melahirkannya anak keberapa Bu? Anak pertama Bu. Anak pertama. Terus sudah berapa hari Bu melahirkan? Udah 40 hari. 40 hari ya. Terus saya tanya riwayat haidnya dulu ya Bu ya. Ya. Sebelumnya Ibu ada gimana riwayat haidnya, teratur atau enggak? Teratur Bu. Teratur ya. Teratur. Terus Ibu, maaf saya tanya, pernah sakit tekanan darah tinggi? Enggak pernah ya. Tapi operasinya kemarin karena apa Bu? Karena letak itunya Bu, placenta previa. Oh, letak placentanya di bawah ya. Ya. Berarti tekanan darahnya normal ya. Ya. Tadi pun di tensi tekanannya 120/80, terus berat badannya juga normal lah itu Bu ya. Terus kira-kira Ibu sudah ada pilihan belum untuk KB-nya? Tadi sih Bu waktu ngobrol-ngobrol sama suami rencananya mau suntik. Mau suntik. Terus Ibu kira-kira udah pernah dapat informasi tentang KB suntik? Belum sih Bu. Belum pernah. Cuma dengar-dengar dari keluarga. Oh ya, berarti saya bantu jelaskan dulu ya Bu ya. Untuk KB pasca melahirkan, artinya habis melahirkan 40 hari itu sebetulnya ada macam-macam pilihannya. Bisa suntik, bisa pil. Nah, kemudian itu tadi yang hormonal ya. Kemudian yang non hormonal itu bisa IUD. IUD itu contohnya kayak gini. Nah, ini namanya IUD, dimasukkan ke dalam rahim. Tidak mengandung hormon dia. Kemudian ada juga yang kondom ya. Lalu Ibu tadi kan sudah pilih tentang KB suntik ya Bu ya. Nah, saya jelaskan dulu kalau KB suntik itu ada 2 macam suntikan Bu ya. Nah, ada yang ya kita lihat di sini. Suaminya tidak ikut ya Bu ya? Ya Bu. Baiknya sih memang dengan suami ya Bu ya, kalau jadi supaya suaminya juga tahu ya. Tapi tidak apa-apa, nanti Ibu bisa jelaskan. Kalau misalkan tidak jelas, Ibu bisa ajak suaminya kembali ke sini. Nah, KB suntik itu ada 2 macam Bu ya. Ada yang 3 bulan, ada yang 1 bulan. Ini yang 1 bulan ini namanya Cyclopam, yang 3 bulan ini namanya Depo ya, Depogestin, atau kalau dulu itu ada istilah Depo-Provera ya, sekarang Depogestin. Nah, cara kerjanya itu mencegah lapisan sel telur dari indung telur ya, kemudian mengantarkan lendir rahim. Jadi dia menghambat sperma masuk ke dalam rahim kita. Kan kalau orang hamil itu kan karena ada pertemuan sperma dan sel telur. Nah, kerjanya seperti itu ya. Kemudian ada keuntungan dan ada kerugian juga Bu kalau pakai KB suntik ya. Nah, yang keuntungannya itu yang pertama praktis ya, kemudian angka keberhasilannya tinggi, artinya kegagalannya rendah ya. Kemudian tidak ada pembatasan umur ya. Tapi ada kerugiannya. Kerugiannya yang pertama itu biasanya nanti Ibu suntikan pertama tuh haidnya tidak teratur. Kemudian selanjutnya kadang-kadang Ibu tidak haid. Nah, salah satu keuntungan ini yang KB 3 bulan ini juga tidak mempengaruhi ASI. Jadi anak Ibu sekarang minumnya apa? ASI Bu. ASI full ya, ASI eksklusif ya Bu ya. Bagus ya Bu, dilanjutkan ya.
Artinya kalau ibu memilih KB suntik itu sudah tepat ya, tapi saya jelaskan yang lain juga karena ada metode selain KB suntik juga ya. Nah kemudian ada kerugian kalau KB suntik ini tidak bisa melindungi misalkan penyakit menular yang ditularkan lewat kelamin. Ibu pernah dengar PMS, penyakit menular seksual. Nah itu ataupun HIV apa itu tidak bisa karena dia ini kan hormon sifatnya disuntikan ya. Nah kemudian kalau ibu nanti misalkan menggunakan KB suntik, ibu bisa datang untuk suntikan kedua itu ke tempat ke puskesmas atau ke rumah sakit, ke sini juga bisa ya Bu ya, sesuai dengan tanggal kembalinya nanti kami pesankan tanggal berapa ibu harus kembali ya. Selanjutnya yang kedua itu siklopen. Nah siklopen ini sama suntikan juga, cuman dia mempengaruhi ASI. Jadi kalau ibu memang memilih KB suntik, nanti ibu baiknya pakai ini ya. Kemudian selain itu ada KB kondom ya. Nah, kondom tuh contohnya kayak gini tadi ya udah saya sebut ya. Kondom itu keuntungannya murah, ibu bisa beli dimanapun ya. Kemudian cara penggunaannya paling mudah, tinggal dipakaikan ke suami ibu, tapi apakah suami ibu nanti mau atau enggak harus dirundingkan berdua ya. Kemudian keuntungannya ini tadi bisa mencegah penyakit tadi itu menular yang ditularkan lewat kelamin ya. Bisa juga ini kerugian kondom ini ada juga kalau tadi keuntungan ada kerugiannya, bisa bocor tapi itu angkanya kecil Bu ya. Selain kondom ada AKDR. AKDR ini kontrasepsi dalam rahim ya. AKDR ini 5 tahun Bu pemakaiannya Bu. Nah ini bisa dipakai oleh semua perempuan ya. Dia tidak ada hormon, jadi tidak mempengaruhi kenaikan berat badan ataupun tekanan darah juga tidak masalah. Kalau ibu tekanan darah misalkan darah tinggi, ini boleh pakai ini. Tapi kalau tadi kan makanya saya tanyakan, apakah ibu pernah tekanan darah tinggi, terus dilihat dari pemeriksaan berat badan ibu kan normal kan? Kalau suntik itu kalau orang gemuk, berat badannya udah gemuk, karena ini hormon bisa mempengaruhi kenaikan berat badan, ya. Nah, sama juga. Nah kalau untuk ini apa? Alat kontrasepsi dalam rahim atau apa IUD tadi ini bisa pasangnya nanti pas 40 hari juga bisa, kemudian pas saat kalau operasi ya, waktu habis operasi langsung pasang juga bisa ya. Ini cara kerjanya Bu, dia juga menghambat pertemuan sel telur dengan sperma, jadi untuk mencegah kehamilan ya. Nah selain KB suntik, kondom, IUD, pilihan lain Bu bisa pakai pil. Nah pil itu ada 2 macam, pil yang mengandung hanya 1 hormon, kemudian pil kombinasi yang 2 hormon ya. Cara kerjanya sama, pil itu mengentalkan lendir rahim sehingga sperma tidak bisa ketemu dengan sel telur ya. Kemudian ada keuntungannya apa? Kalau pil itu keuntungannya mudah, belinya mudah. Kemudian kalau misalkan ibu kepingin nambah anak, itu cepat pulih kesuburannya ya. Kemudian kalau pil yang 1 hormon tadi, yang tunggal itu tidak mempengaruhi ASI. Tapi kalau yang 2 itu bisa menghambat pengeluaran ASI. Kan sayang kalau ibu maksudnya kalau ibu pengen pakai pil ya pilih yang 1 hormon ya. Yang 1 hormon itu contohnya Exciton. Kalau yang 2 hormon itu Microgynon. Nanti cara minumnya itu bisa mulai dari sini Bu. Nah, hari pertama, hari kedua, ini dan seterusnya ya. Kalau yang di bawah ini vitamin Bu. Kalau vitamin ini nggak diminum juga tidak apa-apa. Itu biasanya pas saat ibu haid. Ya. Ya. Berarti ngikut garisnya Bu Ya, kan ada anak panahnya kan Bu. Ada panahnya Bu. Lalu selain itu
Sudah ya tadi. Terus ada implan. KB suntik sudah, kemudian kondom sudah, ya. Ada pilihan lagi KB hormon, yaitu KB implan. Implan itu kalau orang bilang itu susuk Bu, yang dipasangnya di sini di lengan itu ya. Dia cara kerjanya itu sama, mengentalkan lendir rahim, kemudian jadi karena dia hormon, sperma sulit masuk ya. Keuntungan implan itu apa? Yang pertama, tidak pengaruh ke ASI juga, kemudian praktis, lalu bisa sampai 3 tahun ibu pakainya. Kemudian sama juga begitu ibu kepingin punya anak lagi, lepas bisa cepat kembali subur ya. Masalah berat badan pengaruhnya karena dia hormon, ada juga pengaruhnya, efek sampingnya ya. Kemudian bisa karena dia hormon, bisa haidnya tidak teratur. Itu kerugiannya itu ya. Nah, tapi semuanya ini Bu ya harus dipastikan kalau memang ibu mau menggunakan alat kontrasepsi, memang harus dipastikan tidak dalam keadaan hamil ya. Sekarang gimana Bu? Ada pertanyaan enggak? Bisa jelaskan? Ya. Kalau untuk KB itu tadi ya Bu, IUD tadi Bu ya. Ya. Kan dimasukkan di dalam rahimnya Bu. Pengaruhnya ya enggak Bu ya, misalnya waktu kita berhubungan gitu. Oh, ini ya. Ini kan rahim kita kan bentuknya ini ya, gini ya. Nah, ini rahim kita. IUD ini kan T ini Bu, ini namanya cover T ya. Ini kan pintu rahim nih Bu. Nah, nanti ini nih dimasukkan ke sini Bu, ke dalam pintu rahim. Jadi IUD ini posisinya berada dalam rahim, terus yang ujung ini dia pas di pintu rahim. Jadi posisi IUD itu ada di dalam rahim. Nah, yang kelihatan di pintu rahim itu hanya benangnya. Benangnya pun dipotong pendek, nanti dilingkarkan gitu. Jadi supaya tidak mengganggu hubungan suami istri. Tidak ada masalah sih Bu. Iya. Gimana Bu? Tadi kan udah kita ngobrol juga di rumah ya Bu ya dengan suami. Mungkin kita lebih milih KB suntik yang 3 bulan ya Bu. Jadi Ibu mau suntik yang 3 bulan ya Bu ya. Nah, kalau Ibu memang sudah mantap untuk memilih KB suntik yang 3 bulan, nanti saya siapkan dulu surat persetujuannya. Nanti Ibu tanda tangan, tapi harus dipastikan dulu. Ibu ini kan 40 hari ya, 40 hari habis melahirkan. Ibu udah datang bulan belum ini? 40 hari. Sudah Bu, kebetulan sudah Bu. Oh ya, masih sudah tinggal haid. plek-plek sedikit. Oh, sudah haid ya Bu ya? Sudah haid. Berarti bisa langsung nanti kita suntik ya Bu ya, langsung bisa suntikan. Sebelumnya Ibu tanda tangan dulu. Ini ada surat persetujuan ya. Ini sih harusnya ada suaminya ya Bu ya, yang maksudnya tanda tangan suami juga, tapi tidak masalah. Nanti yang penting kalau memang Ibu sudah kompromi dengan suami, nanti pas suntikan kedua juga kalau memang suaminya bisa ngantar, nanti bisa ditandatangani kemudian ya. Tolong Ibu isi dulu ini surat persetujuannya.